Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 27 Mei tahun 2025. Kemarin market turun, iya, tapi turunnya ini tipis ya. Tipis apanya Pak? $30 kok tipis? Iya, $30 kalau zaman-zaman market masih di 2000-an ya gede. Tapi $30 di market sedang harganya sudah 3.300. Itu kemarin nggak sampai 10% loh ya. Jadi itu sebenarnya gerakannya nggak bisa dibilang gede juga. Kalau secara persentase. Ya, besar kecil kan emang ini ya. Emang relatif banget ya. Nah, supaya nggak terlalu relativitasnya tinggi, ya kita bandingkan saja dengan harga yang ada gitu. Jadi kemarin gerakannya nggak sampai 10%, jadi ya masih kecil lah, masih wajar lah ya. Nah, hari ini bagaimana? Kita lihat dulu ya hariannya ya. Ini saya mau ingatkan nih kalau kita secara mid trend gitu loh, tren jangka menengah, kita ada di pola downtrend ya. High, low, ada lower high dan kemudian lower low. Nah, ini kecurigaannya adalah lower high. Hanya saja itu baru nih secara ilmu struktur baru layak dibilang lower high ketika ini nanti turun lagi sampai lebih rendah daripada ini high low before. Apakah ke situ? Wah Pak, kalau ngetrennya dari ini struktur terus ya ketinggalan. Iya emang ketinggalan. Karena itu tren ini hanya untuk dugaan ya. Kalau ngikutin tren ya nggak kayak gitu caranya. Itu untuk mencari ininya sih. Apa support resisten juga bisa dipakai untuk ya biar kalau kita nyantol gitu jemurannya nggak lama-lama gitu kan ya. Nah, oke, kalau untuk ilmu tren ini ada high, kumpulin high-nya ya kan. Ya, dekat lagi ya kan. Jadi ini boleh dibilang downtrend. Warnanya diubah ya guys. Biar nggak rancu gitu. Nah sekarang nih saya belum melakukan ya. Tapi coba kita cloning dulu. Kemudian bawa ke bawah. Ya nggak persis ya. Berarti ini seharusnya trennya kayak gini nih. Agak melebar ya. Tipis sih agak melebar. Tapi kalau hacknya ini ditemukan sama hack yang bawah, ya kurang lebih sih. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana nih berikutnya? Tentu dia akan ngejar yang ini. Angka bawah ini. Keberapa? Ya tergantung nanti apakah langsung cepat turun atau naik di berapa. Tapi ini target kalau mau turun. Jadi garis ini nanti di rumah, di rumah. Di laptop atau handphone Anda bisa coba ya tarik hubungkan garis ini dengan ini. Low dan lower low. Tarik, nah itu prediksi untuk dapat lower low-nya. Sementara untuk lower high kan prediksinya udah deket nih. Sudah kena lah boleh dibilang kan. Ini tadi saya buatnya gini ya. Deket kan ini ya. Udah kena lah anggap aja. Nah, dia mungkin akan ngejar ke bawah. Ngejar target yang garis bawah ini. Jadi ini mirip channel line tapi nggak sejajar. Nah, kalau tembus gimana? Nah, ini kalau tembus berarti kan sinyal nih bahwa trennya ini, downtrendnya ini mungkin segera berakhir. Nah, secara struktur, balik lagi ke struktur. Batasnya adalah high ini. Lower high ini. Kalau dia tembus, berarti ya sudah selesai. Secara struktur sudah selesai. Nah, kalau secara tren, Pak, ya tren kan bisa diambil dari struktur tadi ya. Tapi kalau tren dari garis-garis ini baru sinyal. Tembus ini baru sinyal. Kalau tembus ini, ya sudah. Sinyalnya udah bener, udah valid gitu. Nah, kejaran berikutnya tentu adalah all time high. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk minor trend atau intraday-nya, kita lihat dulu di 4 jam. Nah, di 4 jam, nih, uptrendnya belum pecah ya. Kan di trend di bawah, di dalam trend ada trend gitu kan. Mid trendnya ini juga sebenarnya adalah anakan atau trend yang lebih kecil dari grand trend.
atau juga ada yang bilang major trend gitu loh. Ini kalau di 4 jam gini ya polanya ya. Warnanya saya ubah aja. Saya ubah orange. Kan gini ya sobat cuan. Ini sejajar sih sebenarnya. Jadi bisa nggak dianggap yang ini. Dianggap juga nggak apa, sama aja. Kalau nggak dianggap berarti langsung sini ya. Iya mirip Elliott. Kalau ini saya hilangkan nih, nggak ada nih. Jadi kita pakai yang gelombang yang gede aja. Ini mirip Elliott. Gelombang pertama, gelombang kedua lebih panjang. Koreksi lagi. Kemudian ada gelombang lagi. Nah kalau ngikutin Elliott, berarti ini pas nih sementara. Ini ABC di sini. Ada ABC di sini. Jadi ada sedikit sideways di sini. Secara ini ya, minor ya, secara 4 jaman. Jadi untuk resistannya 4 jam, saya pikir belum banyak berubah. Hack di sini jadi resisten. Jadi batal yang 80 ya. Kemudian ya 400 kita anggap resisten lah ya. Itu kan psikologi level. Jadi ya kita jadikan itu resisten. Geser tipis nggak apa-apa ya. Nah setelah itu baru ke yang sini. Hack yang di sini. Yang di 4. Ya ini persisnya berapa sih sebenarnya? Persisnya di 38 sekian. 39 ya anggap 40 juga nggak apa-apa. Nah kalau nembak lagi kayaknya di intraday ini enggak. Karena jauh ya. Ada di all time high. Jadi untuk hari ini sepertinya kalaupun naik dia hanya sampai menguji 400. Ya tentu saja harus lewati ini ya, ganjel di sini dulu ya. Puncak di sini dulu di 3365 lah anggap aja gitu ya. Dekat-dekat ya 65,6. Oh ya bahkan lebih nih. 67 sebenarnya. 66 nih ternyata 3366 di sini hacknya. Kalau mundur sini, iya sama. Oke. Nah, perkiranya seperti itu. Untuk turunnya, ya kita pakai ini. 280 berarti 300 dulu lah ya. Psikologi level. Kemudian 3280. Kalau nekat turun lagi, jauh ya di sini. 200. Tapi tentu nanti di sini akan ada ya pantulan-pantulan unik gitu. Ya mungkin di sekitar 600 dan kalau ngelihat 4 jam di sini ada zona ini ya, zona demand di sini yang akan memantulkan harga ke atas kembali. Sementara masih netral ya 4 jam. Nah, untuk yang sering trading pendek-pendek gitu. Waduh, sudah jatuh nih. Harusnya tadi jam 7 ya. Ada oversold di situ ya. Kita cek 15 menit. Iya udah telat kalau mau nge-sell Anda. Harusnya jam 7 tadi nih. Oh ya, hari ini ada kalender ekonomi rilis data jam 19.30 ya. Ada durable good order X transport month on month diperkirakan ya minusnya berkurang. Dari minus 0,4% menjadi minus 0,1%. Ya ini membaik ya ekonomi, tapi ini masih buruk sebenarnya. Kemudian durable good order X defense month on month diperkirakan, wah ini justru jatuh nih. Dari 8,9% menjadi minus 8,1%. Kemudian durable good order month on month diperkirakan jatuh juga dari 7,5% menjadi minus 7,9%. Secara umum ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Tapi ya sekali lagi saya ingatkan kembali ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi. Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.